Ibu R. Saya bacakan kartunya, maaf terlambat. Wah, langsung keluar. Ada sesuatu yang ada tower moment, ada sesuatu yang hancur, ada suatu masalah yang membuat fondasi rumah tangga atau hubungan ibu hancur di sini, dan di sini seseorang pergi meninggalkan sesuatu yang hancur ini. Ibu R, ini kartunya, maaf terlambat. Maaf, ada yang jatuh. Sorry. Yang jatuh, ibu merasa terpuruk. Seperti ada pengkhianatannya, ada pengkhianatan, meninggalkan. Nah, di sini ibu merasa terhianati, merasa hancur. Di sini ada defensif. Di sini ibu berusaha, entah dia yang tidak mau menyelesaikan, dia nggak mau kayaknya ya. Ini sepertinya energinya dia berusaha nahan, artinya tidak mau disalahkan, tidak mau kehancuran. Ini ada alasan ya, ibarat kata memberikan alasan, pembelaan diri tentang cinta ketiga, tentang hubungannya bersama wanita lain. Di sini kalau dilihat dari kartu Three of Pentacles ini mungkin ada financial ship ya. Jadi ada hubungan pekerjaan yang menjurus-jurus gitu. Yang menjurus-jurus kepada hubungan. Ada hubungan kerjasama, keuangan dan asmara ini di sini. Di sini seseorang enggak berusaha mengelak gitu loh, mengelak dari masalahnya ini. Berusaha menenangkan Mbak dengan itu cuman kerjasama gini-gini, alasannya itu. Wah, kartunya lompat semua. Ini ada kekecewaan. Kartu yang jatuh adalah kartu kekecewaan. Ada kartu kecewa dengan semuanya ini. Seseorang menyesal kenapa mengambil langkah untuk menghubungi atau bersama orang ini. Oke, di sini keluar 2. Di sini ada komitmen yang dia tinggalkan. Dia menyesal sudah mengambil langkah untuk berkomitmen, dan di sini ada seseorang yang pergi meninggalkan komitmen ini. Entah ini adalah Mbak meninggalkan komitmen bersama pasangan atau dia meninggalkan komitmennya dengan orang ketiganya, tapi di sini ada komitmen yang dia tinggalkan. Mungkin komitmen pekerjaan atau ya, dia di sini ngeblok ya. Dan di sini dia berusaha bertahan. Dia di sini keadaannya sulit sekarang ini. Dia nggak bisa kemana-mana. Dia di sini dia hidupnya seperti orang mandiri, seperti orang sendiri, sepertinya bahagia, sepertinya banyak uang, tapi dia di sini tidak bahagia. Dia terperangkap di sini. Dia cinta sama cinta sama Mbak. Dia cinta pada Mbak. The Lovers. Oke, di sini juga ada energinya dia sama pasangannya itu yang Mbak bilang LT itu tadi tuh, itu ya godaan, nafsu. Yang buru-buru, dia nggak mikir, dia hubungannya nggak mikir. Tapi di sini udah ada hubungan
bekerja sama. Jadi dia sebenarnya sekarang ini walaupun masih terlihat bersama dia, itu tinggal hubungan keuangan aja. Ada keuangan yang sudah dia, dan di sini dia kecewa karena dia menyesal kenapa curang kepada Mbak. Di sini ada high priestess, dia mengambil langkah untuk ini hubungan yang dia sembunyikan. Dia menyembunyikan hubungan dan sekarang ketahuan hubungan itu bersama perempuan itu. Di sini ada dia nggak mau memutuskan hubungan dengan Mbak. Dia kepingin mengembali dari awal, dan di sini dia kayak memaksakan kehendak atau pokoknya ngotot kepingin balik gitu ibarat kata. Dan di sini ada ya ibarat kata ngotot mempertahankan untuk supaya komitmennya jadian lagi. Tapi Mbak kan ibarat kata mungkin ada penolakan karena sudah kadung sakit hati, ya. Dan di sini ada bentar ya. Ini energinya Mbak apa energinya dia ya nih? Kayaknya energinya dia deh. Energinya dia dengan perempuan itu. Jadi di sini ada keadilan yang dia nggak mau, ya, salah seorang di sini. Aku nggak ngerti ini di sini energinya dia bersama si LT-nya itu atau di sini sebentar saya lihat. Di sini oke, sepertinya kalau dengan dua ini berarti ini adalah energi dia dengan si LT-nya itu, Mbak. Jadi hubungan ini ada keadilan, ya. Ibarat kata di sini sudah ada ibarat kata dia memutuskan untuk mengakhiri hubungan, meninggalkan, ya. Di sini meninggalkan hubungan yang S3X itu, ya. Hubungan asmara yang dengan, dan di sini ada pertengkaran karena ingin memutus ini. Dan di sini ada orang yang meninggalkan, tergesa-gesa, nanti dia ninggalin duitnya. Dia meninggalkan kerjasamanya, dia meninggalkan perempuan itu untuk bersama, meninggalkan pembagian yang gak adil ini. Jadi ibarat kata dia berbagi hidup dengan orang lain, nanti dia akan tinggalkan, Mbak. Dia tapi harus healing dulu. Dia harus healing dulu, dia harus tegas kepada dirinya sendiri dulu. Dia kepingin mempertahankan pernikahan, dia ingin berbahagia bersama Mbak. Karena pilihan lainnya membuat dia hidupnya semakin terpuruk. Dan di sini ada Queen of Swords yang dia, ya, mungkin dia atau Queen of Swords ini, ya, dia harus healing dulu. Dia harus healing dulu supaya dia bisa menata kembali dan self love dulu, ya. Di sini ada self love dulu. Dia harus mencintai dirinya sendiri dulu. Mbak juga di sini harus healing, ya. Mbak meninggalkan. Di sini juga ada energinya Mbak juga meninggalkan, nggak mau dimadu, ibarat kata gitu. Ini nggak mau dimadu. Di sini ada King of Swords yang tegas untuk mempertahankan pernikahan, ya. Di sini energinya empat kartu ini adalah tegas mempertahankan pernikahan, tapi harus self love dulu, healing dulu. Keduanya sama-sama terluka dengan akibat pilihan lain yang membuat keadaan kalian berdua ini terpuruk. Karena di sini ada energi Mbak yang tegas, saya mau hubungan ini ceria, tidak terbeban, dan tidak ada pilihan lain. Mbak tegas. Mbak tegas kepada dia. Jadi di sini ada King of Pentacles, dia yang sebagai sosok masih di bawahnya Emperor, ya. Jadi dengan ada penyesalan gitu loh untuk Mbak dari dia. Dia nanti akan menyesal, ya. Ibarat kata dia akan ayo mulai lagi, mengajukan lagi penawaran untuk hatinya, atau dia di sini ngerayulah ibarat kata untuk supaya hubungannya dijadikan lagi, diulangi lagi, dikerjakan lagi gitu. Dan di sini ada dia ingin memulai lagi lah, mengulang lagi, nanti akan minta maaf. Tapi di sini energinya belum Emperor, artinya dia masih di bawahnya Emperor, masih takut ibarat kata, ya, karena dia buat salah, ya, jadi takut. Di sini ada suatu fase yang berakhir, dia
akan memberikan kehidupan lagi, memulai lagi gitu loh, memulai lagi. Dan di sini ada judgment, ada suatu wake up call ya, ada suatu wake up call. Ini ada suatu kejadian nanti ya, wake up call-nya. Dan di sini ada Ten of Pentacles. Jadi dia sadar sekarang, ibarat kata gitu, bahwa selama ini yang mengkaji ulang bahwa semuanya adalah hubungan yang ini adalah kartu wanita penggoda. Selama ini dia hanya terjebak kepada cinta sesaat. Ini wake up call-nya dari dia. Semuanya itu karena nafsu yang dimanifestasikan, sehingga di sini tidak memperhatikan komitmennya di dalam rumah tangga. Dan di sini adalah hubungan S3X itu sesaat saja, yang ibarat kata yang diberikan hati ya, ibarat kata selama ini dia dibutakan gitu loh, mungkin dibutakan oleh ini the devil ini, nafsu. Dan di sini berusaha untuk mulai lagi menata kembali hatinya, yang mulai lagi menanti permintaan maaf, dia menanti saat untuk memulai kembali untuk menyatakan cinta, untuk memperbaiki, karena dia tahu sekarang ini belum memungkinkan. Di sini nanti dia akan ada Page of Wands. Ini ya ibarat kata kangen berat lah sama Mbak, nanti akan ngomong. Di sini ada, tapi dia sekarang ini masih ragu-ragu. Page of Swords dan Temperance, menyeimbangkan dulu dia keadaannya, menyeimbangkan pikirannya karena apa? Semuanya terluka karena kecurangan ya. Ada kecurangan, dan di sini ada seseorang yang akan pindah mungkin lokasi, pindah tempat, move on dari semua masalah ini untuk menuju keberuntungan yang baru. Nah itu, untuk menuju ke Wheel of Fortune, ada putaran nasib yang baru. Dia akan move on di sini. Dia akan berusaha, tapi di sini semua prosesnya adalah memaafkan. Harus memaafkan perempuan itu, harus memaafkan. Bagaimanapun juga setiap manusia bisa salah. Ini katanya kartu manusia bisa salah. Dia terjebak kepada the devil ini. The devil ini adalah lingkaran dari, mungkin dia ketemu di Facebook atau mungkin jarak jauh bisa juga, sehingga di sini ada gap di antara Mbak dengan dia, sehingga masuklah si LT ini tadi. Ini adalah ibarat kata dia nggak bisa tidur, ingin untuk minta maaf dan memberikan kepada, ya nanti dia akan keluar sebagai emperor dulu. Dia kalau balik harus sudah jadi emperor. Artinya emperor, dia harus disiplin pada diri sendiri, mengatur diri sendiri. Sebelum itu terjadi, ini akan terulang lagi, karena ini siklus. Ini siklus. Kalau Mbak belum detox, belum paham artinya twin flame, belum paham artinya adiksi yang dimiliki oleh DM-DM yang sekarang ini sedang berproses, ini akan kembali lagi. Nanti datang lagi LT yang lain, tidak mesti dia, LT yang lain. Kalau ini belum sembuh, kalau energinya belum ngangkat. Karena detox itu biasanya seperti yang saya bilang, ngangkatnya detoxnya DM itu dari tegas hatinya DF kepada Allah. Untuk memutus semuanya, menutup kuping, menutup mata, memberikan ampun, dan meninggalkan semua kepahitan, dan berlari-lari menuju kepada Allah saja. Untuk meninggalkan semuanya dan menjadi manusia baru bagi DF-nya diri sendiri dulu. Karena di sini yang paling terluka adalah DF. Feminin Anda. Nah itu. Jadi ibarat kata detox itu adalah melepaskan semuanya, menutup semuanya. Jangan lagi ingat masa lalu. Kalau memang belum pulang, DM-nya belum pulang, pasangan Anda belum pulang, nanti akan pulang. Tapi kalau Mbak belum detox, belum mengangkat vibrasi hati, belum sampai frekuensinya kepada Allah seperti yang saya bilang di readingan feminin, ini semua tidak akan terjadi.
akan ada lagi wanita baru, akan ada lagi wanita baru, karena dia dipakai Tuhan untuk membuat Mbak mengerti tentang twin flame. Twin flame itu beda dengan, nanti dia balik Mbak, tapi ini ceritanya twin flame. Twin flame adalah pasukan kembar hati, pasukan kembar jiwa. Mbak bersama diri Mbak sendiri. Pasangan Mbak itu dihadirkan Tuhan, diizinkan Tuhan menyakiti hati supaya hati kita yang kemarin fondasinya itu kurang kokoh itu menjadi lebih kuat lagi, tapi bersama Allah. Karena cintanya harus kepada Allah dulu, baru nanti vibrasi hati naik, dia akan ngangkat juga menyelesaikan adiksinya dengan vibrasi hati dari Mbak. Dan ini harus dibicarakan. Tapi kalau Mbak belum sembuh, maka yang akan ada hanya luka hati saja. Hatinya masih terluka. Kalau yang ada luka, adanya cuma menyalahkan saja. Ini orang sakit Mbak. Pasanganmu sakit. Dia punya adiksi, dan adiksi itu seperti orang drugs, harus direhab. Harus direhab itu tidak bisa dituduh-tuduh ya, pahami itu dulu. Sehingga kita menerima bahwa ya memang ada ulat dalam hubungan ini. Tapi ini berdua sakit, ini aja yang diurusin, gak usah yang LT-nya. Ini aja diurusin. Dengan cara kita memperlakukan mengambil suatu pola pikiran bahwa ini semua adiksi kepada obat drugs. Jadi jadi netralkan dulu ini. Maksud saya ngomong begitu adalah Mbak harus menetralkan diri Mbak sendiri dulu, supaya kalau sudah netral ngomongnya bisa diatur lebih bijaksana, sehingga dia harus sembuh. Mbak adalah kuncinya. Gitu. Yang saya lihat adalah ini semua harus melepas dulu sini. Ini Mbak hatinya bolong, karena ini harus dilepaskan dulu. Pisau-pisau yang menancap di hati, ini pisaunya ambil, kasih di Allah. Bilang, Tuhan saya sakit, ampuni saya kalau memang ada karma di masa lalu. Kita nggak tahu karma kita apa Mbak kan. Kita nggak tahu apakah kita bayar karma dari orang tua, kita nggak tahu apakah kita bayar karma dari leluhur, kita nggak tahu apakah memang ini murni karena karma kita nggak tahu. Kita pasrahkan semuanya pada Allah. Kalau memang ini adalah perjalanan yang harus Mbak lalui, tutup kuping, tutup mata, tutup semua segala yang menyakitkan, jalan maju ke depan, fokus hanya kepada Allah. Dengan begitu vibrasi hati itu seperti pipa yang lancar untuk aliran airnya hanya kepada Allah, dan tidak bocor untuk memikirkan dia, karena vibrasi hatinya dia ngangkat. Kalau Mbak sudah sembuh dan ngangkat kepada Allah, ini baru bisa sembuh. Ini adiksi akan terus begini terus, nanti dengan perempuan lain lagi, karena dia ini adiksi. Dan ini minta maaf, tapi ini diizinkan Tuhan terjadi karena ini harus sembuh. Ada luka kepahitan Mbak juga di masa lalu yang mungkin kebaca di sini. Mbak pernah dibeginikan juga sama orang lain. Ini adalah trauma yang berulang, sepertinya itu yang saya tangkap. Coba diinikan, coba lihat lagi ke dalam hati, tapi saya rasa nggak ada. Jangan takut. Itu saja yang saya dengar di kuping saya. Jangan takut katanya Mbak Ratna, jangan takut, nggak boleh takut. Oke Mbak, sembuhkan dulu sakit hatinya. Oke, cabut pisau-pisaunya yang orang-orang tancapkan di hati Mbak dengan semena-mena, seolah-olah Mbak tidak ada harganya. Cabut itu Mbak, dan berikan pisaunya kepada Tuhan. Bilang, Tuhan saya berdarah, hati saya sakit, saya minta ampun, saya mohon maaf, ampun Tuhan, ampun, kayak gitu kan ya. Oke Mbak, terima kasih Mbak Ratna.